Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem muskulo. Jadi yang dimaksud dengan sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem pada manusia yang dimana terdiri dari otot dan juga kerangka yang fungsinya untuk menopang bagian tubuh pada manusia. Nah, sistem muskulo dia juga memiliki fungsi untuk melindungi organ dan juga bagian penting di dalam tubuh kita. Jadi sistem muskulo dia sangat rawan mengalami cedera, kemudian trauma dan juga tekanan, sehingga jika mengalami gangguan maka dia juga akan mempengaruhi sistem kerja tubuh kita bagian lainnya. Nah, kalian bisa lihat dari gambar ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sistem muskulo dia terdiri dari otot dan juga kerangka. Nah, yang dimaksud dengan otot adalah jaringan pada manusia atau hewan yang dimana fungsinya untuk alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot itu dia terdiri dari berbagai macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Rangka itu adalah suatu sistem pada tubuh yang terdiri dari tulang, kartilago atau tulang rawan, kemudian ligamen, dan juga jaringan lainnya. Yang dimana bisa kita katakan kalau rangka di sini sebagai pondasi dasar bagi tubuh kita. Nah, pada gambar tersebut bisa kalian lihat kalau di situ ada gambaran kerangka pada manusia. Di situ bisa kalian lihat ada terdiri dari tulang, ada tulang ekor yang dimana terdiri dari leher, punggung, pinggang, kelangkang, ada tulang anggota gerak atas atau tangan, ada tulang anggota gerak bawah atau kaki, ada tulang tengkorak, dan juga ada tulang rusuk. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar ini. Jadi, tulang kita bisa mengalami berbagai macam gangguan yang bisa menyerang jaringan pada tubuh lainnya. Sehingga karena tulang kita terdiri dari struktur yang keras, jadi dia bisa mengalami berbagai gangguan yang bisa mengakibatkan komplikasi berlebih. Nah, apabila tulang kita dia terkena pukulan atau tekanan keras, kita dapat mengalami patah tulang. Namun, di dalam tulang juga dapat mengalami infeksi seperti osteomyelitis atau bahkan abses yang dimana bisa mengakibatkan inflamasi yang bisa mengganggu suplai darah dan juga bisa mengakibatkan kematian pada bagian tulang yang terkait. Tulang juga bisa mengalami gangguan genetik seperti akodroplasia, kemudian osteogenesis imperfecta, dan gangguan ini bisa membuat bagian tubuh kita itu menjadi kerdil atau tidak bisa tinggi. Nah, gangguan hormonal pada tulang, bila kelenjar pituitari memproduksi berlebihan hormon pertumbuhan sebelum pubertas, maka terjadi gangguan gigastim, yaitu hormon paratinoid yang berlebih yang bisa menyebabkan kista tulang, yang dimana gangguan hormonal tersebut juga bisa menimbulkan osteoporosis. Nah, gangguan pada tulang lainnya yaitu ada tumor, yaitu ada tumor jinak dan juga ada tumor ganas. Osteokondroma itu sendiri adalah suatu gangguan yang biasanya sering menyerang pada anak-anak. Osteoma dan kondroma dia tidak menimbulkan rasa sakit dan dapat menyerang semua tulang, namun tidak perlu terapi kecuali terjadi tumor yang besar yang menekan pada jaringan darah, syaraf, dan memberikan gejala pada tubuh kita. Di dalam tulang juga bisa mengalami sel tumor yang dimana osteoklastoma pada dewasa atau pada anak-anak, biasanya pada kaki atau lengan. Jika menimbulkan rasa sakit atau tubuh kita sudah merasakan gejalanya, disarankan untuk melakukan operasi. Yaitu gangguan nutrisi. Kekurangan vitamin D pada anak-anak akan menyebabkan rickets, pada orang dewasa akan menyebabkan osteomalacia, yang kedua-duanya merupakan tulang lunak yang mengganggu bentuk. Degenerasi terletak pada manula, pada osteoartritis, permukaan sendi aus akibat pemakaian, baru terjadi pada berbagai persendian tulang. Gangguan autoimunitas. Pada gangguan ini, sistem imun tubuh menyerang tubuhnya sendiri, yang utama menyerang sendi atau rheumatoid arthritis. Gangguan lainnya yaitu pageniasis tulang, bagian luar menebal dan bagian dalam spongy itu berongga seperti spons. Gangguan tulang pada pemeriksaan yaitu melakukan X-ray, CT scan, radionukleid, biopsi, tes darah, yaitu pemeriksaan kadar nutrin, vitamin D, dan kalsium.
Fraktur atau patah tulang umumnya terjadi akibat terjatuh. Umumnya bentuk fraktur itu bisa memotong tulang atau transversal, memanjang atau longitudinal, miring atau oblique, dan spiral. Tutup atau kloset simpel yaitu merupakan bagian tulang yang patah tetap ada di bawah kulit dengan kerusakan jaringan di sekitarnya sangat minim. Yang kedua adalah terbuka atau open compound. Bagian tulang keluar dari kulit apabila kedua ujung yang patah tergeser saling menjauh, disebut fraktur displased. Pathological fracture. Fraktur yang terjadi pada tulang yang telah sakit itu contohnya ada osteoporosis, osteomyelitis, defisiensi vitamin, dan kongenital. Dan bisa juga tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Yang perlu diperhatikan yang pertama, dislokasi. Yang kedua, aposisi dari fragmen. Yang ketiga, jenis fraktur. Baru lokasi fraktur. Sebab dan insidennya tuh akibat cedera mendadak yang mengakibatkan tekanan keras yang melampaui tekanan kekuatan tulang terkait, bisa direk atau dipukul palu, bisa diinrek karena gerakan melintir kaki yang menimbulkan tekanan tarikan berlebih pada tulang tibia atau yang kita sebut kesleo. Osteoporosis atau kanker itu mengakibatkan lunaknya massa tulang sehingga tulang mudah patah akibat cedera sekalipun yang ringan. Side fracture, tangan dan pergelangan atau koles fraktur, sendi tumit, klavikula, leher femur umumnya akibat jatuh. Manula, rentan karena lebih sering jatuh dan tulang karena rapuh. Simptoma dan tanda-tandanya, yang pertama bengkak, hematom, nyeri tekan, dan sakit pada side. Baru bisa sampai deformitas atau proyeksi ujung tulang. Baru gangguan fungsi, sakit bisa menjadi hebat bila digerakkan. Yang terakhir pergerakan abnormal atau krepitasi. Komplikasi fraktur atau patah tulang yang ke-1, delayed healing atau penyembuhan yang terlambat bisa akibat gangguan aliran darah atau suplai darah kurang cukup, atau ujung tulang yang patah sulit bertemu menempel satu dengan yang lain, perlu fiksasi internal atau bone graft atau operasi plastik tulang. Bisa timbul sudut reonin salah, lalu deformitas, lalu perlu operasi diadakan refraktur de bone dan diadakan perbaikan penyambungan antara ujung tulang, lalu difiksasi dengan nails atau paku. Yang kedua, osteomyelitis merupakan komplikasi berbahaya pada open fracture yang sulit diberantas. Yang ketiga, emboli lemak juga merupakan komplikasi yang potensial fatal atau pada tulang panjang dan tulang bersumsum. Emboli jalan ke parenkim paru dan menyumbat pembuluh paru, gejala timbul pada minggu ke-1. Yang keempat, bone atrophy radiologis, gambaran osteoporosis terutama di bagian proksimal tetap ada walaupun tulang telah sembuh. Pas penyembuhan fraktur, yang pertama, hematoma mula-mula terjadi disertai pembengkakan jaringan lunak, kemudian terjadi organisasi hematom mengerut. Yang kedua, terbentuk fibrous callus, tulang menjadi sedikit osteoporosis akibat resorpsi CA. Yang ketiga, pergantian fibrous callus menjadi primary bone callus terjadi sesudah 4 minggu pada dewasa dan pada anak lebih cepat. Yang keempat, primary bone callus diresorpsi diganti secondary bone callus yang sudah mirip jaringan normal. Fase ini terjadi sesudah 7 minggu. Yang kelima, secondary bone callus sudah ditimbuni dengan CA yang banyak dan tulang sudah terbentuk dengan baik. Fraktur harus diperhatikan segera sesudah terjadi fraktur. Lalu post-test reduction dan post immobilization. Lalu harus diperhatikan juga 1-2 minggu kemudian untuk mengetahui apakah posisi sudah betul. Lalu sesudah 6-8 minggu untuk melihat pembentukan kalus. Dan setiap habis dipasang gips. Pertolongan pertama pada patah tulang. 1. Bawa ke rumah sakit jika orang tersebut tidak bisa bergerak. 2. Atasi pendarahan dengan cara menutupnya dengan kasa steril. 3. Gerakkan atau pindahkan posisi tubuh pasien sedikit mungkin. 4. Perlunya splinting.
5. Bila lengan cedera bisa ditekuk atau letakkan lengan terkait di atas dada dan splinting. Apabila ada dugaan cedera tulang punggung, jangan sesekali pasien digerakkan. Yang terakhir, jangan diberi makanan atau minuman apapun karena bisa kemungkinan orang tersebut dioperasi. Untuk masa penyembuhannya tergantung pada usia pasien. Pada bayi biasanya 2 minggu, pada orang biasanya 6 bulan sampai 8 bulan. Penyakit gangguan otot dibedakan menjadi 2, yaitu gangguan otot dikarenakan gangguan genetik dan yang kedua karena infeksi. Untuk gangguan genetik terdiri dari muscular dystrophies dan kardiomyopati. Muscular dystrophies adalah kelemahan otot progresif dan kecacatan sebagian gangguan timbul pada saat lahir, sebagian saat bayi, dan sebagian pula timbul pada saat dekade ke-5 sampai 6. Untuk kardiomyopati adalah istilah umum sebutan bagi gangguan otot jantung dan biasanya keturunan dari gangren, titanus, dan trisinonis. Gangren merupakan komplikasi dari luka yang dalam khususnya karena terkontaminasi oleh tanah kotor. Titanus akan mengakibatkan spans otot menyeluruh yang timbul oleh pengaruh ekstoreksin kuman titanus yang kuat. Untuk trisinonis diakibatkan investasi Trisinella spiril atau makan daging mentah. Gangguan otot bisa dikarenakan cedera, bisa karena robek atau bisa karena kesleo. Akan timbul pendarahan dalam otot. Penyembuhannya akan menimbulkan jaringan parut yang bisa memperpendek panjang otot sehingga menimbulkan cedera tumpul otot. Bisa hematoma. Hematoma ini akan mengakibatkan pendarahan pada ototnya. Kadang pada hematoma bisa timbul miositis ossificans. Gangguan otot juga bisa dikarenakan tumor, bisa karena tumor primer, yaitu tumor bukan ganas, juga bisa karena tumor ganas atau mioma. Gangguan otot bisa dikarenakan gangguan hormonal dan metabolisme, yaitu keseimbangan kadar tepat natrium dan kalium di dalam dan di sekeliling sel otot yang sangat menentukan kontraksi otot. Hipokalemia akan mengakibatkan timbulnya kelemahan otot yang mencolok dan dapat menghentikan kontraksi otot dan jantung. Hipokalkemia meningkatkan eksitabilitas otot, biasanya timbul spans atau kejang otot. Gagal adrenal, yaitu kelemahan otot secara umum. Penyakit tiroid juga sering diiringi oleh gangguan otot. Yang paling umum adalah pembekakan otot-otot kecil yang menggerakkan mata. Gangguan otot yang keenam yaitu keracunan dan obat-obat. Banyak racun kimia bisa merusak otot seperti alkohol, aminokaproid acid, kloroquine, clofibrat, ametin, dan vincristin. 7. Gangguan autoimun. Myasthenia gravis atau gangguan transmisi impuls saraf ke dalam otak didahului tanda blepharoptosis, kelopak mata turun menutup, dan penglihatan double. Gangguan autoimun, lupus eritematosus, rheumatoid arthritis, skleroderma, sarkoidosis, dan dermatomyositis. Yang ke-8 pemeriksaan yaitu EMG dan biopsi. Yang ke-9 gangguan aliran darah. Otot sangat memerlukan suplai darah yang cukup. Kram otot umumnya akibat aliran darah yang tak lancar, bisa juga akibat tarikan kuat yang lama, atau gangguan aliran darah bisa pada stroke. Cerebral palsy, cedera otak, gangguan vaskular perifer bisa menghambat aliran darah. Claudication atau otot sakit saat eksersis. Angina pectoris timbul pada penyakit jantung koroner. Parkinson disease, tekanan pada saraf akibat disk prolap.
Sindroma kompartemen adalah sakit pada otot akibat pembekakan yang membatasi aliran darah. Sering timbul pada otot yang cedera atau eksersis pada atlet yang pengembangan ototnya kurang baik. 1. Duchenne muscular dystrophy, yaitu anak mengalami kesulitan atau lambat belajar, duduk dan berdiri, jarang terdiagnosis sebelum usia 3 tahun, kadang disertai lengkung kuriatur pada tulang punggung. Pada usia 12 tahunan sudah tidak bisa jalan, hanya sedikit yang bisa hidup terus, seringkali meninggal akibat gangguan infeksi pernapasan dan gagal jantung. Anak laki-laki yang terkena memiliki inteligensi di bawah rata-rata. 2. Becker's muscular dystrophy, yaitu gejalanya sama, timbulnya pada usia anak lebih lanjut. Jalan gangguan lebih lambat, usia bisa mencapai 50 tahunan. Gangguan 1 dan 2 semua adalah X-linked inheritance. Yang ketiga, myotonic dystrophy, yaitu menyerang otot tangan dan kaki bayi. Otot lemah timbulnya lambat, kontraksi kuat, tidak mudah relaksasi, diiringi katarak mata dan pada usia pertengahan. Botak, retardasi mental, masalah endokrin, autosomal dominant, pattern of inheritance. 4. Limb-girdle muscular dystrophy, yaitu tipe ini dengan bentuk berbeda, timbul pada usia anak lebih lanjut atau dewasa. Progresinya lambat, otot pinggul dan bahu yang terkena. Yang kelima, fasiocapulohumeral muscular dystrophy, yaitu timbul antara usia 10-40 tahun, menyerang otot lengan atas, bahu, dan muka. Pola inherited is autosomal dominant, progresi kelemahan otot sangat lambat dan jarang sampai mengakibatkan disablement. Diagnosis yang pertama yaitu observasi, yang kedua tes untuk konfirmasi, yang ketiga tes darah untuk memperoleh kadar enzim yang dikeluarkan oleh otot yang rusak, yang keempat tes EMG, dan yang kelima tes biopsi. Terapinya berupa 1. Latihan rutin, 2. Tidak boleh terlalu lelah, 3. Operasi untuk gangguan tumit. Preferensinya yaitu 1. Genetic counseling, 2. chorionic villus sampling, atau yang ketiga aminocentesis. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.